anugerah dan perlindungannya kita masih diberikan kesehatan dan bertemu pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Juni tahun 2022, dalam acara sosialisasi gempur rokok ilegal yang perdana di Kabupaten Pati. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih dan yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati beserta jajarannya yang telah memfasilitasi acara pada hari ini. Kemudian yang kedua yang kami hormati Bapak-bapak narasumber dari kantor Bea Cukai Kudus, Sugeng Rawuh, dan selamat datang di Kabupaten Pati. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara sosialisasi gempur rokok ilegal Kabupaten Pati dimanapun berada, semoga melalui tayangan talkshow pada hari ini kita mendapatkan edukasi dan pencerahan terkait dengan ketentuan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati, sehingga kita semua bisa bekerja sama di dalam pencegahan ataupun penindakan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati. Untuk itu kami mohon dan terhormat Bapak Kepala Dinas untuk dapat memberikan sambutan pembukaan pada acara ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Pak Didit dan Pak Sudiran dari KPBBJ Kudus, Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati Pak Bayu Haji dari Sekretariat DPHJAT Kabupaten Pati. Yang kami hormati pula Bu Indah Murwaningrum beserta jajaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara sosialisasi dan pencerahan dari Dirjen Bea Cukai, terutama berkaitan dengan keberadaan rokok ilegal. Memang dampak dari pandemi 2 tahun ini sungguh sangat terasa bahwa memang beban keuangan negara sangatlah tinggi, dan ini juga korelasinya dengan pendapatan juga ternyata banyak sekali yang berkurang karena memang hampir semua jenis usaha dan kegiatan perekonomian terganggu pandemi pada saat 2 tahun terakhir ini. Harapan kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati dapat berkontribusi dan berkolaborasi bersama bahwa kita perlu menyadarkan kepada masyarakat tentang sangat merugikannya apabila beredar rokok ilegal dari aspek pendapatan keuangan. Jadi harusnya cukai bisa digunakan dan berkontribusi untuk pemasukan negara, ternyata tidak ada kontribusinya apa-apa. Jadi kita akan berusaha bersama-sama bersinergi untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang peran penting ketaatan kita terhadap peredaran rokok yang bercukai resmi. Kemudian harapan kami ke depan kita masih dapat bersinergi untuk acara-acara selanjutnya dengan mungkin bentuk kesenian-kesenian yang lain. Mungkin pada saat ini campur sari, di lain kesempatan ada pelaku seni yang lain dari ketoprak atau mungkin dari Buyon Maton, karena memang rekan-rekan pekerja seni kemarin memang sangat berkuku
pukul, kami paham sekali ketika hajatan tidak diperkenankan, kemudian kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan masyarakat ini juga dibatasi sekali, vakum selama 2 tahun itu. Saya sangat paham sekali kepada pekerja seni. Jadi ini juga mungkin sekaligus menggugah kita, peran kita semua. Ada rekan-rekan kita, ada saudara-saudara kita yang kemarin juga terpukul, terdampak keberadaan pandemi. Kemudian yang ketiga, semoga dengan sinergi kita dapat mempererat tali persaudaraan, tali silaturahim, kita bisa saling menurunkan ego sektoral demi peningkatan pendapatan keuangan negara dari cukai. Jadi saya selamat melaksanakan sosialisasi, semoga berjalan dengan lancar dan ke depan bisa berkontribusi positif terhadap keuangan negara. Dan itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih untuk Bapak Kadis atas sambutan pembukaannya. Untuk menyingkat waktu, mungkin kita akan memasuki materi talkshow pada hari ini. Dan sebagai pengantar, kami ingin menyampaikan bahwa seiring dengan kebijakan pemerintah di dalam menaikkan tarif rokok, cukai rokok yang efektif pada tanggal 1 Januari 2022 sebesar 12% dengan tujuan mengendalikan konsumsi rokok, maka di sisi lain akan membuka peluang maraknya peredaran rokok murah yang identik dengan rokok ilegal karena perbedaan harganya yang semakin tinggi. Sehingga diperlukan upaya dari pemerintah di dalam menekan peredaran rokok ilegal tersebut, dan salah satunya melalui sosialisasi gempur rokok ilegal yang kita selenggarakan pada hari ini. Sebelum kita memasuki materi ini, mungkin ada sedikit hiburan dari grup Campur Sari. Monggo tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu ya. Alhamdulillah, saya sempat dengar disebut-sebut masa kita 2 tahun bahkan lebih tidak bisa melakukan aktivitas. Kita puasa. Alhamdulillah, tapi patut kita apresiasi dari Kominfo karena mau bersedia untuk mengajak kita saat ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya sering sekali seperti ini kan, berdoa semoga acara ini bisa setiap hari. Iya, masuk ya. Inilah dia Pak. Oke, satu lagu dengan Ruli Asma. Ya, Campur Sari sama Bapak ini.
Terima kasih atas tuturannya. Kembali kita akan memasuki materi inti dari talk show pada hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke materi pengertian ciri-ciri atau kriteria rokok legal, mungkin masyarakat perlu tahu bapak-bapak dari Bea Cukai ini tugas pokok fungsi dari Bea Cukai itu seperti apa sebenarnya, sehingga kok tahun kemarin itu banyak masuk ke desa-desa, ke pasar-pasar, mengambil atau menindak rokok di Kabupaten Pati. Nah, ini mungkin masyarakat perlu ada pencerahan. Monggo, tugas dan fungsi dari kantor Bea Cukai itu seperti apa? Mungkin dari Pak Didi dulu, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk materi, mungkin saya perkenalkan diri. Saya Didi Gofar bersama rekan saya Pak Sudiran. Kami berdua selaku tenaga fungsional ahli pertama Bapak Bayu dan rekan-rekan sekalian. Yang saat ini kalau saya lebih kepada sesi penyuluhannya, kalau Pak Dilan lebih ke sesi teknis. Jadi memang sengaja kami hadirkan fungsional yang bergerak di bidang teknis, yang bisa nanti lebih menjelaskan terkait mungkin ya nanti ada diskusi terkait dengan pemesanan kita cukai seperti apa, terus mungkin fasilitas yang ada seperti itu. Nah, dari hal tadi disampaikan Pak Bayu, memang banyak masyarakat itu yang belum mengetahui Pak Bayu keberadaan Bea Cukai itu apa. Ya. Bahkan ini saya mungkin flashback sedikit aja. Waktu baru masuk Bea Cukai kan pakai seragam ya. Keren ya. Dulu seragam kami warnanya coklat. Coklat keren ya Pak Dilan. Nah pas saya naik angkot itu menuju kantor itu ada ibu-ibu nanya, Pak dari angkatan laut ya? Itu saking masyarakat nggak tahu Bea Cukai itu kok apa gitu ya. Ini pertanyaan yang baik. Secara struktural kami itu di bawah Kementerian Keuangan Bapak. Di mana Kementerian Keuangan itu kan kita ketahui bersama sebagai bendahara negara, tempat berkumpulnya penerimaan, ya. Entah itu dari Pemda, entah itu dari kantor vertikal, semuanya masuk dulu ke rekening Kementerian Keuangan. Setelah itu nanti baru dibagi-bagi seperti itu. Dan sebagai salah satu direktorat yang ada di bawah Kementerian Keuangan itu, kami memiliki salah satu tugasnya. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada 2 direktorat yang bertugas memungut pajak ya, bisa itu pajak, melakukan pungutan
ada direktorat pajak, ada direktorat jenderal bea dan cukai. Kalau untuk direktorat jenderal bea dan cukai, kami memiliki 4 fungsi. Ya, 4 fungsi. Salah satunya adalah revenue collector, yakni membantu Kementerian Keuangan memungut penerimaan itu dari bidang apa aja, dari bea masuk, ya, jual beli lintas negara, kemudian dari bea keluar, ya, bea keluar, kemudian dari pajak-pajak yang dititipkan di barang kiriman tersebut, ya, mungkin ada PPN, ada PPH. Kemudian yang terakhir adalah memungut cukai. Nah, itu terkait dengan fungsi sebagai revenue collector. Tapi secara globalnya, tugas kami itu melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai. Jadi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan kementerian itu dijalankan juga oleh kami. Yang paling bisa dirasakan masyarakat adalah pada saat pandemi kemarin. Mungkin beda. Negara butuh, ya, kemarin alat-alat untuk mengatasi COVID, dan itu kan kita impor. Sementara kan kita punya tata laksana impor, ya, dan jadi negara butuh, tapi ada peraturan. Nah, disinilah kami menjalankan kerja kementerian. Seluruh barang-barang yang terkait dengan COVID itu dibebaskan dari biaya masuk. Jadi fungsi kami, terlebih teman-teman yang ada di pelabuhan ataupun di bandara, begitu baru dengan kode untuk menanggulangi COVID, itu langsung dirilis, dipercepat. Jadi kebijakan Kementerian Keuangan itu diamanahkan juga ke bea cukai. Jadi nanti teman-temannya revenue collector, kemudian ada lagi trade fasilitator lagi, ya, perdagangan. Pokoknya kalau bea cukai itu urusannya dengan barang. Jadi kalau ibu dari luar negeri bawa barang nih, HP nih, wah ini kita bayar berapa nih biaya masuknya? Itu urusannya dengan bea cukai. Tapi nanti di materi ada sedikit nanti tentang pembuatan HP, ya, atau barang-barang dari luar negeri. Itu trade fasilitator, kami memfasilitasi perdagangan anak bangsa dengan negara lain atau perusahaan lokal dengan perusahaan yang ada di luar negeri. Itu kami memfasilitasi. Kemudian ada industrial asisten, ini lebih besar lagi sekarang, yakni memfasilitasi pengusaha luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia. Mungkin di Pati ada ya? Ada di Pati. Nah, PT Misaya. PT Misaya, ya, ini kan usahanya tempura. Ini tepungnya itu impor. Kan setiap barang impor wajib kena biaya masuk. Tapi karena dia nanti barang yang diekspor, ya, jadi bahan bakunya itu kita bebaskan dari biaya masuk. Nah, itu kita memfasilitasi, ya, trade industrial asisten. Jadi dalam skala besar perusahaan-perusahaan itu kita asistensi supaya mereka dapat fasilitas yang menguntungkan mereka. Tapi tidak merugikan negara, ya, karena bahan baku impornya tersebut tidak dijual di lokal. Itu syaratnya. Sehingga muncullah tadi misalnya terus di Pati ada berapa? Sejin juga ya. Sejin juga. Ini juga fasilitasi, ya. Difasilitasi. Di Jepara udah mulai banyak. Tapi mungkin pergeserannya ke arah Pati dan Tunggal ini mungkin yang perlu ditangkap. Ya, peluang-peluang seperti ini mungkin, ya, kecepatan dari pengurusan segala macam. Dan yang paling penting fungsi kami adalah community protector. Community protector ini bagaimana upaya kami bekerja sama dengan BNN, ya, memproteksi anak bangsa dari peredaran sabu-sabu, dari peredaran zat-zat yang berbahaya bagi masyarakat ketika mereka mengkonsumsinya. Skoter mereka ini. Ya, kita mungkin pernah ya kita saksikan di TV, bea cukai berhasil menggagalkan pengiriman sabu-sabu karena modus yang digunakan mereka itu luar biasa. Karena memang itu sangat-sangat menjanjikan, ya, dari sisi bisnis, tapi daya rusaknya sangat luar biasa. Jadi itu Bapak Ibu sedikit, ya, tugas dan fungsi daripada bea cukai. Adapun ketika bea cukai hadir di tengah masyarakat, misalnya di Kudus, itu lebih kepada fungsinya, karena Kudus ini kan spesifik, ya, tipologi kantornya itu media cukai. Nanti, ya. Karena
penerimaan cukainya lebih besar, gitu. Target penerimaan cukainya lebih besar. Nanti ada pajak pabean, berarti penerimaan biaya masuknya hal yang berkaitan dengan pajak itu lebih tinggi lagi. Ketika BJK hadir di pabrik, itu dalam rangka tadi industrial asisten. Kami mengawasi pabrik yang sampai barang-barang impornya dijual di lokal. Biasanya yang sering terjadi itu perusahaan yang tekstil ya. Dia impor gulungan kain kan. Setengah jadi. Sengaja dilakukan perusahaan lokal gitu. Wah, kayak apa nanti kliwon? Nanti kliwon itu kami tidak awasi. Nah, jadi ketika kami hadir di perusahaan sebagai bentuk industrial asisten, ketika nanti hadir di perusahaan rokok sebagai bentuk revenue collector, ya kan? Terus hadir lagi di bandara, di pelabuhan itu sebagai trade facilitator. Jadi seperti itu fungsi kami yang hadir dengan masyarakat. Informasinya berarti tadi secara garis besar ada 4 ya fungsi dari bea cukai, yaitu trade facilitator, industrial assistance, community protector, dan revenue collector, termasuk salah satunya dari cukai. Mungkin Pak Diran bisa menambahi terkait dengan pelayanan apa saja yang diberikan oleh kantor bea cukai, terutama khususnya dari bea cukai di Madya Kudus. Oke, baik Pak Bayu dari atas pelayanan yang diberikan di kantor kami yaitu bea cukai khusus mengenai tentang apa saja yang terkaitan dengan mungkin di sini BKD yang rokok Pak ya, yang kebanyakan di sini daerah sini mungkin yang dikenal BKD kan rokok, padahal BKD kan ada 3, ada alkohol, ada rokok, mungkin banyak ya Pak. Baik, ini pelayanan yang ada di kantor kami mungkin dasarnya dulu ada pelayanan tentang perizinan untuk membuat pabrik, itu adalah syarat utama yang harus dipenuhi Pak Bayu. Kemudian ada pelayanan untuk merek rokok juga ada. Nah, setelah perizinan nanti kan ada pendaftaran merek rokok. Soalnya setiap pabrikan kan pasti punya merek sendiri-sendiri kan gitu. Nanti juga ada pelayanan pemesanan bea cukai, ada pelayanan mungkin ini ada, tapi enggak hitungan ya, pelayanan tentang pengembalian bea cukai juga ada. Banyak pelayanan yang ada di kantor kami, terutama yang penting dari semua masyarakat atau pengusaha yang akan bergerak di bidang industri rokok harus dipenuhi dulu untuk mendapatkan izin NBKC. Gitu Pak Bayu. Terima kasih. Kaitannya seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pemerintah menaikkan cukai rokok efektif per 1 Januari 2022. Mungkin masyarakat perlu mengetahui Pak, apakah dengan kenaikan tersebut juga ada pergantian desain logo cukai yang baru untuk yang 2022, dan bagaimana tindakan masyarakat apabila mengetahui desain atau logo yang lama masih beredar, itu harus melapor kemana? Mungkin masyarakat perlu diberikan pencerahan terkait hal ini. Monggo. Oke. Untuk setiap istilahnya pergantian tahun anggaran atau ada kebijakan kenaikan tarif, pasti ada perubahan dari segi warna pita, segi desainnya juga ada perubahan. Mungkin untuk pita yang tahun 2021 warna apa Pak? Ungu ya, ungu sekarang ya. Sekarang biru. Nah, untuk yang pita cukai tahun 2021, Mas, itu sebenarnya boleh untuk sekarang masih dibeli, masih boleh. Tapi untuk sebenarnya itu udah kabel aja kabel rokoknya. Tapi kalau mau dibeli juga boleh. Tapi sebaiknya membeli yang baru saja. Dari pabrikan sebenarnya dia itu berhak untuk dikembalikan ke kita. Batas pengembalian itu tanggal 1 Juni kemarin harus ditarik dari peredaran. Itu kan bukan istilahnya bukan palsu kan, tapi udah kabel basah. Sekarang mungkin ada yang pita cukai rokoknya yang sekarang 2022 adalah yang biru tadi. Kemudian harus juga diteliti keaslian dari pita tersebut. Mungkin dengan kasat mata mungkin dari masyarakat sekitar sini
lebih mudahnya ada kecenderungan lebih yang palsu itu mungkin agak mudah, mungkin bisa seperti itu, mungkin dari hologramnya. Dan banyak lagi sebenarnya, kalau di kami mungkin ada alatnya untuk mengetes, untuk mengetahui keaslian atau palsu kita mungkin dengan cairan tertentu yang berbeda ya, bagaimana? Nah itu dengan hologram apa itu? Untuk kaca bicar juga bisa. Demikian Pak Bayi. Nah ini kan terkait dengan pengendalian peredaran rokok ilegal. Ini kan Bea Cukai juga bicara melakukan penindakan. Nah ini sebenarnya yang dimaksud dengan rokok ilegal ini seperti apa Pak? Dan bagaimana ketentuan hukumnya? Mungkin dari Pak Didit yang bisa menyampaikan. Untuk rokok ilegal sendiri Bapak Ibu, sebenarnya kita mengklasifikasikannya itu ada dua bagian. Pertama secara undang-undang dan juga secara fakta lapangan. Jadi kalau secara undang-undang itu ada 4 kategori rokok itu dikatakan ilegal. Yang pertama itu rokok polos. Rokok polos itu di masyarakat dikenal rokok tanpa bandrol. Nah itu udah jelas ilegal. Apapun mereknya, walaupun dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan yang resmi, tetapi tanpa pita cukai, ketika keluar dari perusahaan itu disebut rokok ilegal. Itu salah satu dari kategori rokok ilegal yang adalah rokok polos. Yang kedua itu rokok dengan pita cukai palsu. Nah, dengan pita cukai palsu ini yang membuat masyarakat bingung sebenarnya. Ada bandrolnya, ya, tapi kok ilegal. Nah, tadi sebagaimana disampaikan Pak Sudiran beberapa tanda ya daripada pita cukai resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian pita cukai bekas. Nah ini kalau di Jawa itu jarang didapati. Biasanya ada di daerah-daerah di luar Jawa. Jadi ketika membuka rokok itu dia hati-hati gitu. Karena memang diniatkan untuk ditempel lagi gitu. Makanya salah satu syarat ya dalam penjualan hasil tembakau ini ketika meletakkan pita cukai itu wajib di tempat terbukanya. Jadi ketika dibuka dia akan otomatis merusak pita itu. Nah ini oleh warga masyarakat yang kreatif mungkin ya, itu bukanya pelan-pelan gitu, dikumpulin terus nanti dijual lagi. Nah ini kategorinya rokok ilegal ya. Walaupun pita cukainya asli, produk rokoknya juga dari perusahaan yang resmi, tapi ketika itu ditempel kembali itu jadi ilegal. Dan memang perekat yang digunakan itu sangat kuat, sehingga walaupun dilepas secara pelan-pelan dia akan merusak. Walaupun tidak sobek tapi akan membuat wujud fisiknya itu jelek gitu. Jadi walaupun ditempelkan kelihatan ini bekas tempelan, nah mungkin kita bantu. Dan yang terakhir itu rokok dengan pita cukai bukan peruntukannya. Ini juga membuat bingung masyarakat. Mungkin sedikit saya jelaskan bukan peruntukannya itu seperti ini. Di masyarakat itu ada 2 jenis rokok ya, SKT dan SKM. SKT sigar kretek tangan itu dibuat dikerjakan oleh saudara-saudara kita, dilinting langsung pakai alat tradisional ya, dikemas, terus diberi pita cukai yang panjang, itu SKT. Kemudian SKM itu diproduk oleh mesin, ya pita cukainya itu kecil. Kadang ada perusahaan yang produksi produknya itu 2, SKT dan SKM. Dia pesen SKT hanya 10 misalnya, 10 keping ya pita cukai. Maksudnya dia mesen 100, kemudian dia produknya hanya 10 tuh. Berapa kreteknya itu SKT-nya. Sementara yang mesin dia produknya 100. Nah pita cukai yang SKT ditempel ke SKM. Pitanya asli, hasil produk dari perusahaan resmi, tapi tidak sesuai peruntukannya. Harusnya yang panjang ditempelnya ke yang SKT, tapi ditempel ke yang SKM. Nah itu tidak sesuai peruntukannya. Cara menceritakannya mudah, karena dalam setiap bungkus rokok itu tertulis dia SKT atau SKM. Di pita cukai juga tertulis SKT atau SKM. Jadi tinggal dicocokkan saja. Kalau di pita cukainya tertulis SKT, maka di bungkusnya harus tertulis SKT. Jadi kalau
bungkusnya SKM tapi di kita cukai SKT, maka itu rokok ilegal karena tidak sesuai dengan peruntukan. Apakah ada kejadiannya? Ada. Dan perusahaannya langsung kita kenakan denda seperti itu. Dan ini versi undang-undang ini tadi yang Pak itu. Ada lagi versi temuan di lapangan ini. Kami amati bahwa seluruh rokok-rokok hasil penindakan itu sebagian besar tidak mencantumkan kota produksi. Nah, ini tadi untuk mengatasi yang pita cukai palsu ya. Jadi walaupun ada pita cukainya, tetapi tidak mencantumkan kota produksi di bungkusnya, itu bisa dipastikan rokok ilegal. Mudah kan? Seluruh masyarakat nanti kalau ada yang menawarkan rokok dengan merek yang nggak dikenal, dilihat aja di bagian bawahnya ada nggak kotanya. Biasanya tertulis Indonesia. Indonesia kan dari mulai Aceh sampai Papua ya. Nyarinya gimana? Tertulis Kudus saya itu masih jauh ya, masih. Wah, apalagi tertulis Pati ya, dari Gunung Muria sampai ke sana itu jauh. Nah ini biasanya harus ada kota, minimal kota gitu, tertulis kota. Terus yang kedua, yang tadi saya sampaikan bahwa rokok SKM kita harga per batang cukainya itu lebih tinggi daripada rokok SKT. Kalau di masyarakat SKM itu rokok filter, tapi rokok yang SKT karena ada rokok kretek ya. Walaupun secara ini nggak pas di istilah, cuman masyarakat sudah mengenal seperti itu. Jadi rokok SKM-nya ini harusnya harganya itu di atas 10.000 satu bungkusnya itu. Tapi mereka menawarkan di bawah 10.000, bahkan 7.000, 5.000. Dan ini hati-hati warga masyarakat yang punya usaha jual beli rokok ya, jangan sampai tertipu. Ditawarkan rokok murah SKM harganya di bawah 10.000, main beli aja. Dijual ya mungkin ngambil keuntungan 1.000, 2.000. Tapi ketika ada tim penindakan datang, itu disita nggak terima. Saya beli loh Pak ini, saya nggak nyolong nggak apa, tapi yang dijual barang ilegal. Nah ini yang perlu kita katakan masyarakat. Jadi hanya dua itu, tidak ada kuota dan harganya di bawah 10.000. Dengan catatan itu kalau ada pita cukainya. Yang jelas kan kalau nggak ada pita cukai, polos sudah jelas itu rokok ilegal. Ya, jadi rokok polos tanpa pita cukai. Yang kedua tidak ada kuota, kalau ada pita cukainya, kemudian harganya di bawah 10.000. Oke, tidak. Baik Pak Didit, berarti masyarakat juga bisa membantu pemerintah di dalam penindakan rokok ilegal ya, dengan melihat bahwa rokok yang dibeli itu seumpama tidak ada tertulis lokasi kota perusahaan bisa dipastikan ilegal. Demikian halnya dengan rokok yang ditawarkan di bawah harga 10.000 tanpa ada pita cukai, gitu bisa dikategorikan ilegal. Bisa izin menambahkan Iya, Pak Bayu. Ini untuk masyarakat sekitar, biar tahu sebenarnya berapa sih harga rokok filter yang wajar itu kan, mungkin masih masyarakat mungkin belum banyak yang tahu atau paham. Sebenarnya untuk rokok filter satu bungkus isi 12 batang itu minimal harganya itu paling enggak 13.500 atau 14.000 itu harga minimal. Itu kalau di pasaran seperti kata Pak Didi tadi ada di bawah 10.000 atau 10.000 itu sudah bisa dipastikan bahwa rokok itu ilegal. Untuk satu produk satu bungkus rokok itu dengan harga jual eceran 14.000 itu dia sudah dikenai pajak cukai plus PPN itu sekitar 63%. Itu kan mahal. Nah makanya kalau ada yang jual 10.000 atau ke bawah itu bisa dipastikan jangan dibeli, itu pasti rokok ilegal. Itu Pak Bayu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Diran. Terus ini kan kebetulan kan ini kan tarif cukai rokok kan tiap tahun semakin meningkat. Otomatis kan harga rokok juga semakin mahal. Apalagi ini kan ditambah dengan pandemi COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut ini. Otomatis masyarakat yang ingin mengkonsumsi rokok semakin tidak terjangkau. Nah ini mungkin dari untuk masyarakat supaya mereka lebih paham kenapa sih rokok ilegal itu harus ditindak. Apa sih alasannya? Apakah memang masyarakat ini
tidak boleh mengkonsumsi rokok secara rokok ilegal ini harus ditindak. Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Memang Bapak ini terkait dengan alasan rokok ilegal harus ditindak ini selalu menjadi pertanyaan masyarakat, terutama mereka yang memang tetangganya usaha itu. Kenapa sih orang itu modal-modalnya dia sendiri kok pemerintah ngurusin? Jadi kami bisa mengambil 3 hal ya. Kenapa rokok ilegal itu harus kita tolak, bahkan kalau perlu kita gempur gitu keadaannya. Filosofi cukai itu dia dipungut atas barang-barang yang memiliki unsur negatif atau bisa membahayakan bagi masyarakat dan negara, bagi masyarakat dan lingkungan. Sehingga atas bahayanya itu, dampak negatifnya itu, pemerintah merasa perlu mengamankan warganya. Ya, pemerintah merasa perlu. Karena sebagaimana kita ketahui, kalau kita bicara dengan teman-teman kesehatan, bahwa perokok pasif itu 4 kali ya memiliki potensi yang lebih besar terkena kanker dibandingkan perokok pasif, perokok aktif. Sehingga dengan 4 kali peluang itu, orang-orang yang nggak merokok tapi berada di sekitar perokok, dia memiliki peluang 4 kali lebih banyak datang ke puskesmas, datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Ketika datang dia menggunakan apa? Fasilitas kesehatan yang ada, BPJS atau apa. Ketika sudah selesai periksa, dia hanya perlu menunjukkan kartu dan biaya yang ditagihkan ke pemerintah. Nah sekarang pemerintah dana dari mana? Jadi untuk mengantisipasi itu pemerintah perlu dana, ya kan? Tetapi orang-orang yang merokok nggak bisa dilarang, karena tadi rokok bukan barang yang dilarang, ya kan? Tadi kita sudah menunjukkan di depan kan, memproteksi ya, juga salah satunya adalah menghentikan peredaran narkoba. Narkoba pasti dilarang, nggak boleh gitu dijual. Tapi rokok bukan barang larangan. Pemerintah bisa menghimbau rokok itu berbahaya, misalnya kan, bagi perokok pasif. Nanti orang-orang yang mau merokok, oke, kamu tetap boleh merokok, tapi kamu ditarik, dipungut pajak dari setiap batang yang bisa. Tadi sampai pengadilan, 1 bungkusnya itu 14.000 ya, 13.500 boleh dijual oleh perusahaan rokok. 62% itu pajak. Nah itu dana yang disiapkan negara. Apabila terjadi lonjakan yang 4 kali lipat itu, datang rame-rame terjadi pandemi wabah rokok pasif misalnya, datang ke rumah sakit pagi jadi penuh, sesak dada semua. Ini sama nih rokok pasif semua. Pemerintah dari mana? Dari situ. Nah ini filosofinya sedikit saya jelaskan. Jadi pemerintah mempersiapkan dana. Kamu masih mau merokok, oke. Setiap batang yang kamu hisap tak tarik cukai. Dan itu bisa dilakukan terhadap rokok yang legal, rokok yang sudah bayar cukai. Tapi terhadap rokok yang ilegal, dia bayar enggak? Dari mana? Atau kita ambil perumpamaan, jika seluruh rokok yang di Indonesia ini tidak dikenakan cukai, terjadi lonjakan pandemi atas orang-orang yang rokok pasif, pemerintah dana dari mana? Tidak ada. Nah ini kan bisa kita analisis seperti itu kan. Nah jadi kenapa rokok ilegal itu? Salah satunya itu tadi, pemerintah nanti nggak punya dana kalau rokok ilegal beredar terlalu banyak. Kita nggak bisa melanjutkan pembangunan tadi, karena dari dana cukai yang dikumpulkan ternyata setiap tahunnya hanya 25% misalnya buat kesehatan. Ya kan BPJS kan berapa persen buat kesehatan? 50% ya? Tahun ini 40%. 40%. 60%-nya berarti bisa untuk dimanfaatkan ke hal positif lainnya. Itu yang pertama, pasti akan mengurangi penerimaan negara. Terus yang kedua, nah ini kan perusahaan rokok-rokok yang resmi itu kan kita tarik. Sebenarnya mereka hanya membantu pemerintah. Yang bayar cukai itu yang merokok. Perusahaan rokok hanya membantu menalangi gitu. Aku punya dana, aku
mengeluarkan 50 bal misalnya. Oke, perhitungan cukai berapa? Sekian, nih talangin dulu Pak. Talangin, oke, pemerintah dapat. Setelah itu konsumsi masyarakat, Berapa yang membayar? rokok yang membayar. Nah, ini akan menimbulkan kecemburuan bagi perusahaan-perusahaan resmi tadi yang nalangin setiap produk yang keluar dia nalangin, setiap keluar dia nalangin. Dia terus melihat sebelah bloko sebelah mengeluarkan produk yang sama, tetapi dia tidak bayar cukai, tidak bayar pajak. Sementara harus bolak-balik ke kantor supaya ketemu panggilan, mengurus kita cukai, wirauwiri gaji karyawan. Tapi kok sebelahku ini kok nggak diapa-apain? Ini tuh menimbulkan kecemburuan, sehingga apa, lambat laun mereka akan menuntut hak yang sama dengan perusahaan yang legal tadi, dengan oknum yang legal. Akhirnya kalau kita bikin juga yang legal. Nah ini kita menjaga itu, menjaga semangat mereka yang tadinya udah membayar pajak, tapi mereka melihat ketidakadilan. Nah ini kita menjaga. Akhirnya oke, kita gempur semua oknum yang melakukan peredaran rokok ilegal. Akhirnya mereka, oh iya, juga fair nih, juga fair. Aku diambil pajak, mereka dikenakan pidana, itu fair nih. Jadi tetap harus ditindak karena nanti perusahaan-perusahaan ini akan goyah. Kemudian yang terakhir itu, ini dari sisi kesehatan Bapak Ibu. Di bungkus rokok itu jelas ya, tertera tarnya sekian, nikotinnya sekian. Itu sebenarnya deal-deal kita dengan perusahaan kesehatan terhadap para perokok. Saya tetap mau merokok, jadi gimana caranya? Oke, Kementerian Kesehatan menghitung berapa sih kadar nikotin dan tar yang diambang diperbolehkan untuk dikonsumsi manusia. Kalau di atas itu mungkin efeknya terlalu besar, tapi di bawah itu nggak ada efek, berarti kira-kira berapa? Nah itu yang menentukan Kementerian Kesehatan. Jadi sebelum dikemas, tembakau yang sudah diracik, dikasih ramuan, dikasih saus, itu harus diuji laboratorium terlebih dahulu. Kalau tarnya ternyata terlalu tinggi, turunin. Nikotinnya terlalu tinggi, turunin. Kalau sudah sampai batas ambang, oke, silakan dibungkus. Jadi rokok yang resmi saja ada dampak negatifnya. Sekarang rokok ilegal, siapa yang bertanggung jawab terhadap kadar tarnya, kadar nikotinnya? Gak ada yang bertanggung jawab. Jadi dampak negatifnya itu terlalu besar gitu ya. Ketika saya pernah di Pati juga ini, itu toko nggak mau diambil Bapak Ibu. Ketika kita datang dengan tim penindakan, dia ada 2 bank, nggak mau Pak, saya beli kok Pak. Saya cuma bilang ini Pak, kalau misalnya ada warga yang beli ke toko jajanan terus mengkonsumsi kemudian meninggal, polisi mengusut meninggalnya karena apa? Oh ternyata mengkonsumsi rokok. Terus diusut sampai ke rokok jenengan, mau tanggung jawab nggak jenengan? Pasti jenengan langsung ditarik sama polisi karena mengedarkan barang yang berbahaya tadi yang tidak diketahui. Itu tadi memang secara umum seperti itu. Dan informasi yang lebih spesifik ketika kami melakukan penindakan di suatu bangunan itu ya para pekerja rokok ilegal itu ya kondisi ruangan itu acak-acakan ya. Mungkin saya pernah mengajarkan slide-nya itu. Kemudian biasanya itu rumahnya itu kumuh. Jadi warga masyarakat nggak tahu kalau ada kegiatan di sana. Kemudian rokok itu disebar gitu di lantai. Beda dengan perusahaan-perusahaan rokok. Jadi dari sisi kesehatan udah kadar tarnya tidak diketahui. Terus perlakuan mereka terhadap barang yang dikonsumsi manusia itu juga tidak higienis gitu, disebar gitu. Jadi memang pemerintah melindungi masyarakat dari sana. Jadi kenapa? Karena salah satunya fungsi kesehatan. Ya kalau memang ada masyarakat, aku selama ini mengonsumsi rokok yang murah ini fine-fine aja, ya monggo gitu. Resiko tanggung masing-masing gitu. Asal jangan menawarkan. Karena kan selalu ada pertanyaan, Pak, aku melinting zero itu ya. Tingwe, buat tingwe itu gimana? Monggo. Tapi jangan menawarkan ke orang lain ya. Intinya sih terbaik. Begini tuh. Terima kasih Pak Didit. Kemudian ini ada pada saat penindakan di masyarakat itu kan banyak penolakan, banyak resistensi dari masyarakat seperti itu. Pernah kami temui pada saat sosialisasi di Gabus, itu ada salah satu bapak-bapak itu sampai ketakutan Pak, didatangi oleh
Bea Cukai dan Satpol PP, karena yang datang itu bukan 1-2 orang, tapi 3-4 mobil. Nah ini kira-kira itu bagaimana penindakan yang efektif oleh Bea Cukai sehingga masyarakat pun bisa mengetahui, oh ini memang bagian dari langkah-langkah pemerintah di dalam mengurangi peredaran rokok ilegal, sehingga masyarakat itu terinformasikan, teredukasi, sehingga penolakan ini bisa diminimalisir. Nah ini mungkin dari Bea Cukai bisa memberikan gambaran sebenarnya cakupan penindakan dari Bea Cukai itu apa saja, apalagi di media online itu banyak ada pencegatan mobil yang mengangkut rokok ilegal di jalan tol. Ini Bea Cukai itu seperti apa sih penindakannya kok sampai sejauh itu? Mungkin dari Pak Didi bisa memberikan gambaran terkait penindakan oleh Bea Cukai. Ya, terkait dengan penindakan, memang secara undang-undang Pak Bayu, undang-undang sendiri sudah mengkhususkan. Jadi sebelum undang-undang HPP yang 2021 kemarin disahkan, itu kan kami mengajukan ke Undang-Undang 39 tahun 2007 ya. Di sana memang disebutkan wewenang terhadap penyidikan kasus-kasus yang terkait dengan pidana cukai itu semuanya ada di Bea dan Cukai, bukan di polisi, bukan di tentara, bukan di Satpol PP gitu ya. Sehingga wewenang untuk melakukan penyitaan juga ada di Bea Cukai. Jadi wajar memang ketika saya masuk ke Kudus, kita itu dikenalnya dengan polisi mbako. Memang khusus terhadap hasil tembakau. Jadi pada saat melakukan penindakannya, ini saya membaginya menjadi empat kategori penindakan. Itu penindakan terhadap bangunan yang dicurigai adanya kegiatan pengemasan ataupun penimbunan di sana. Dan itu apabila informasinya A1, bangunan tersebut memang Pak digunakan untuk pengemasan, memang untuk penimbunan, itu kami bisa langsung melakukan penyitaan. Ya, misalnya penggerbekan, bisa seperti itu. Tapi apabila bangunan itu baru dicurigai, itu tidak serta-merta. Kami tetap harus datang menunjukkan surat tugas siapa kami, ya kan, surat tugas yang resmi ditandatangani oleh pimpinan kami, kemudian identitas kami lengkap. Karena memang ada juga oknum, ini yang perlu kita waspadai, oknum yang melakukan tugas datang ke suatu warung menyita, melakukan penyitaan. Ini juga kemarin saya sampaikan di Desa Undaan ya. Kemudian kebetulan dihadiri oleh para pedagang. Saya katakan apabila ada petugas datang, bapak dan ibu datang kemudian meminta rokok ilegal yang ada, menyita, dikasih apa enggak? Dan bukan bingung, dikasih apa enggak? Ada yang bilang dikasih aja Pak, ada yang bilang mau enggak Pak. Ini kan memang belum seragam informasinya. Jadi saya sampaikan secara undang-undang yang berhak menyita memang hanya Bea Cukai. Bea Cukai terhadap bangunan, terhadap kendaraan, ya kan? Terus pada saat foksar, nah ini pada saat foksar juga, kadang kan tim gabungan tadi sampaikan bahwa ini hampir satu mobil gitu. Jadi walaupun satu mobil, tapi tidak ada Bea Cukainya Pak, itu tidak berhak menyita. Makanya koordinasi kami, sinergi kami dengan teman-teman Satpol PP adalah mengundang kami pada saat melakukan operasi pasar. Operasi pasar. Tapi gini, operasi pasar yang tahun 2022 ini kami kembangkan. Operasi pasar dilakukan namanya ketika sudah ada informasi. Jadi bukan tiba-tiba kita briefing kita mau ke pasar A hari ini. Informasi seperti apa? Belum ada Pak, kita baru mau ke sana. Nah ini akan buang-buang waktu kita, buang tenaga kita, menguras energi kita Pak. Nah jadi 2022 ini lebih ditekankan pada atas hasil informasi. Lalu kita gerak ke satu toko, dapat temuan, langsung di BAP, berita acara. Nanti ada resmi dari BCA. Kemudian yang terakhir Pak Bayu, penindakannya sekarang beralih kepada jasa pengiriman. Ini mungkin perlu diatensi juga ya di Pati. Jasa pengiriman sekarang banyak menerima barang-barang penjualan toko ilegal. Mereka buka toko di portal-portal online, tapi dengan samaran bukan rokok. Misalnya kita cari sabun gitu, nanti muncul sabun, tapi di terakhirnya rokok, gambar rokok gitu. Karena memang portal
orang penjual online itu tidak menerima penjualan rokok. Kalau dia mencari dengan ada keyword rokok kemudian muncul, pasti akan dihapus. Kayak mungkin toko-toko penjual online besar ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, seperti itu. Kita nggak bisa mencari ketika rokok nggak akan muncul, tapi dengan keyword yang lain. Dan ini luar biasa ya, hasil tangkapan kemarin dengan penindakan itu hampir 1 truk Pak Bayu dikumpulkan dari berbagai jasa pengiriman yang ada di satu wilayah itu, dikumpulkan itu hampir 1 truk, bayangkan. Dan ini perlu kerjasama ya lebih lanjut dengan teman-teman jasa pengiriman. Kemarin kami sudah mengadakan sosialisasi dengan mereka, ya mungkin nanti dari Diskominfo nanti juga menginisiasi hal seperti itu, dikumpulin jasa pengiriman, kemudian perlu ditambah dengan jasa percetakan, ya, karena kan nggak mungkin mereka menjual tanpa bungkus ya. Nanti kami bisa sesuaikan. Mungkin itu Siap, nanti kita mungkin bisa mengadakan sosialisasi untuk masyarakat yang mempunyai usaha pengiriman online, Pak. Nanti supaya bisa menjadi pelapor deteksi dini di dalam peredaran atau mendeteksi rokok ilegal. Mungkin untuk sesi selanjutnya sebelum kita lanjutkan kita break dulu. Monggo dari grup campur sarinya bisa memberikan sedikit hiburan untuk kita sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini katanya ada informasi yang hari ini nanti berlaku sampai pukul 4 sore, Pak. Enggak, kurang Pak. Dari umum teratapan karena nanti saya jam 2 mau berangkat umroh, Pak. Jadi kalau sampai jam 4 nanti saya nggak bisa. Iya. Sudah kenal ini namanya, Pak? Dengan yayasan ini? Sudah kenal ya? Oh iya, karena ini tadi sudah ditunggu-tunggu, Mas kok yang tinggi besar karena kemarin nggak ada. Ditanyakan, Pak. Iya, ditanyakan. Katanya kalau nggak ada besok-besok nggak mau lagi, tanya nggak ada. Sekarang itu, kadang orang nggak pindah-pindah, ini pindah sana, kamu jangan berharap. Saya berharap, Pak. Sekarang nggak ada orang lain, Pak. Mas Beki yang benar. Pernah ganteng. Ya benar, Mas. Langsung jus.
Ini seandainya dikenakan cukai ini berapa Pak? Kira-kira Pak. Tarif maksimal ya. Makasih Pak, itu aja ya Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut. Baik, mari kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Ini melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Didit tadi terkait dengan penindakan. Kira-kira sampai dengan bulan Juni ini tahun 2022, penindakan apa saja yang telah dilakukan oleh kantor Bea Cukai Kudus dan bagaimana trennya selama ini? Apakah dengan semakin adanya kenaikan tarif kita cukai ini trennya semakin naik terkait penindakannya atau bagaimana, ada fenomena apa di masyarakat? Monggo dari Pak Diran mungkin bisa memberikan informasi. Oke, terima kasih Pak Bayu. Untuk penindakan yang sampai dengan saat ini, yang banyak itu penindakan di ekspedisi Pak, yang banyak juga di pabrikan juga ada. Nah, trennya untuk penindakan sampai saat ini sebenarnya itu naik Pak. Soalnya ini kan dari segi harga rokok kan semakin mahal, itu berakibat mereka banyak beralih untuk mencari rokok yang lebih murah. Adapun data dari kantor kami dari unit pengawasan dan penyidikan mungkin SBP sampai dengan saat ini ada sekitar 48. Yang alhamdulillah 7 sudah sampai di kejaksaan. Kemudian dari 48 SBP itu mungkin sebanyak yang kita sita itu ada 5.285 juta batang, dan itu berpotensi atas cukai yang tidak tertagih itu mungkin sekitar 4,1 miliar, yaitu angka yang sangat besar sekali yang kita harus bersama-sama untuk mengamankan. Dengan apa? Dengan cara kita untuk tidak membeli rokok yang ilegal. Gitu Pak Bayu. Berarti sampai dengan bulan Juni ini ada penindakan sebanyak 5,2 juta batang rokok ya, dengan potensi kerugian negara sekitar 4,1 miliar. Itu angka yang cukup luar biasa. Gitu. Nah, untuk kondisi Kabupaten Pati sendiri bagaimana Pak? Terkait dengan peredaran rokok ilegal ini, apakah ada semacam kenaikan trennya atau bagaimana untuk tahun ini? Untuk tahun ini mungkin baru ada 2 SBP, tapi itu juga sebenarnya kalau bisa nggak usah ada lah ya Pak. Di Pati ini kan sebenarnya orangnya itu mudah sekali untuk diajak untuk tertib sebenarnya. Pak itu kalau udah dikasih tahu ini ya istilahnya ikut sama aparat pemerintah, mungkin aparat desa, aparat yang lain. Terutama di Pati ini mungkin harus itu Pak, ada sampai ke bisa untuk sosialisasi masyarakat mereka ini, karena di Pati ini sebenarnya udara yang utama mungkin masih ada ya. Saya ya Pak. Sampai dengan saat ini kalau administrasi mungkin bisa 2 kali nilai cukai yang harus dibayar. Mungkin Pak Didi bisa menambahkan. Baik Pak Bayu, untuk sanksi memang masyarakat harus tahu sebenarnya, karena setelah tahu mereka jadi enggan. Ya. Boleh sampaikan Pak Sudiran tadi, sanksi itu kalau kita mengacu undang-undang ya tadi nomor 39 tahun 2007 itu terkumpul mulai pasal 50 sampai 58. Di sana disebutkan bahkan hakim ketika memutuskan perkara pidana cukai ini tidak bisa gitu memberi keputusan di bawah 1 tahun itu nggak bisa, karena sudah dikunci. Dengan kata lain, setiap tindak pidana di bidang cukai yang masuk meja pengadilan minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Minimal dia harus ke apa istilahnya hotel prodi selama 1 tahun. Dan kita bisa membayangkan, kalau
seorang pemuda gitu, dia masa depannya masih panjang, ternyata terkena dengan perkara tindak pidana cukai, minimal 1 tahun dalam catatan sejarah hidupnya itu tergoreskan namanya di sana. Ini kan secara masa depan dia akan tertutup gitu. Belum lagi kehidupan di penjara seperti apa. Nah ini yang kita sadarkan masyarakat, jangan sampai saudara kita, kerabat kita, tetangga kita masuk dalam penjara karena cuma menawarkan, menjual, aku cuma jual dua buah, aku cuma ini kok, cuma ini. Kata-kata cuman itu bisanya di lapangan gitu, tapi kalau udah masuk meja hijau nggak bisa. Jadi mau berapapun usia Anda ketika sudah masuk ke dalam ranah pidana cukai, minimal 1 tahun. Minimal 1 tahun. Terus untuk ini Pak, seumpama ada masyarakat yang ingin memproduksi rokok ilegal, punya usaha memproduksi supaya dia satu sisi perekonomiannya bisa naik, tapi di sisi lain dia aman secara hukum. Dan pelayanannya itu perlu untuk pengurusan perizinannya seperti apa Pak? Mungkin masyarakat perlu mengetahui informasi ini. Pak Beni, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang sebelum orang pribadi atau badan usaha akan memproduksi BKC yang dalam hal ini berupa rokok, memang persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah mendapatkan izin berupa nomor pokok pengusaha dan dengan cukai atau BKC. Sedangkan perizinan tersebut bisa langsung dimintakan ke kantor kami dengan sebenarnya ada dua persyaratan yang Pak yang dipenuhi, yaitu persyaratan fisik dan persyaratan administrasi. Persyaratan fisiknya yang penting punya lahan atau bangunan minimal 200 meter persegi Pak. 200 meter persegi. Ini sesuai dengan PNK yang PNK 66 tahun 2018 ini PNK-nya belum diperbarui. Kemudian yang kedua ada berbatasan langsung dengan jalan umum, dapat dimasuki oleh kendaraan, dan tidak berhubungan langsung dengan tempat tinggal. Pabrik, kareh, rumah tinggal itu harus terpisah, tidak ada hubungan. Kemudian yang kedua adalah syarat administrasi tadi. Sekarang kan modelnya pakai NIB Pak, dengan nomor induk saya itu disertai dengan izin instansi terkait. Dan setelah semua lengkap dan benar dibawa ke kantor kami, nanti kami akan proses. Janji layanan kami dalam memproses NPWK adalah 3 hari Pak. 3 hari kerja ya. Kalau itu sudah lengkap dan benar ya 3 hari kerja. Kalau sudah lengkap dan benar maka segera akan terbit izin NPWK. Dan yang perlu diketahui masyarakat umum bahwa semua layanan yang ada di kantor kami tidak ditanggung biaya, gratis Pak itu. Nanti kalau ada bapak-bapak ibu yang berminat ingin mengajukan izin tersebut dengan senang hati, kami akan bantu. Silakan aja datang ke Kudus. Terima kasih Pak. Menambahkan sedikit Pak Diran, berarti setelah masyarakat itu mendapatkan NPWK itu bisa melakukan pemesanan pita cukai. Nah, ini Pak. Ini setelah nanti dia sudah dapat NPWK, langkah yang kedua yang harus dipersiapkan adalah mereknya dulu Pak. Oh, merek. Nah, dia ada pengajuan merek dan biasanya di merek itu ada tag dan nikotin yang harus disampaikan, nanti ada izin tag dan nikotin. Setelah mereknya jadi, merek juga perizinan di kantor kami 2 hari kerja sudah harus bisa terbit untuk izin tersebut. Setelah terbit baru bisa mengajukan pemesanan pita dulu Pak. Pemesanan pita, pengadaan pita cukai. Kan pita cukai ini yang
buatkan di Jakarta, nggak di Kudus. Jadi nanti dipesankan dulu, setelah kitanya datang baru dapat memesan kita juga atau ditebus lah kita ditebusnya gitu Pak. gitu ya. Terus untuk minimal produksinya Pak, berapa batang itu bagaimana Pak untuk pengusaha yang baru awal-awal mendapatkan NPWP TKJ? Kalau yang awal-awal NPWP itu dia masuk sekarang itu golongan Pak, golongan 3, dia masuk golongan 3 sekarang, golongan 3. Kalau sekarang golongan 2. Batas maksimal Pak, golongan 3 itu 500 juta batang. Yes, untuk SKP. Nah ini untuk golongan 3 kan untuk pabrik-pabrik yang baru dia dapat tarif yang paling rendah. Nah, nanti dalam perjalanan nanti bisa meningkat, bisa mengajukan kenaikan golongan. Kalau produksinya nambah, dia harus mengajukan kenaikan golongan. Dengan tentunya nanti ada penyesuaian tarif juga naik Pak. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Diran. Dan ini yang paling penting terkait dengan pencegahan peredaran TKJ ilegal. Ini apa yang bisa dilakukan oleh kantor Bea Cukai Kudus, terutamanya untuk menghindari penindakan Pak. Nah, pencegahan kan lebih penting daripada penindakan. Nah, kira-kira gambarannya seperti apa? Pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal di Kabupaten Pati khususnya. Baik Pak Bayu, tapi Pak Bayu saya mau ini sebenarnya untuk kembali ke terkait tadi ya perizinan. Saya beberapa waktu yang lalu itu saya mendapat japrian langsung ke saya itu menanyakan bahwa Pak kok ngurus tadi kan sampai Pak Diran gratis ya? Kok ngurus perizinan itu mahal banget katanya. Nah ini saya jadi tanda tanya, maksudnya di mana mahal? Ternyata dia menggunakan pihak ketiga. Nah ini yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Ketika mengurus sesuatu ke Bea Cukai, lebih baik datang langsung. Jadi di Bea Cukai seluruh pelayanannya itu gratis. Apabila ada oknum yang menyatakan perlu duit sekian juta, itu untuk kepentingan pribadinya. Jadi masyarakat tidak usah lagi menghubungi pihak ketiga. Seperti itu nanti kami bisa memberikan nomor layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat, media sosial juga kami ada ya, sehingga bisa langsung tanyakan ke kami. Jadi jangan takut untuk berurusan dengan Bea Cukai. Nah kembali tadi ke upaya yang dilakukan Bea Cukai Kudus yang jelas, salah satunya adalah acara ini Pak Bayu ya, dengan Bu Endah dari Kominfo juga mengadakan kegiatan sosialisasi seperti ini, koordinasi baik secara online maupun tatap muka ya, juga dengan tim penindakan ya, mungkin kalau di kabupaten itu Satpol PP ya, mengadakan operasi pasar bersama, menyusuri desa-desa, toko-toko seperti itu. Kemudian kalau secara internal kami juga melakukan sosialisasi keliling. Ini memang benar-benar sosialisasi ini menjadi apa ya, tulang punggung kami ya, untuk melakukan tindakan preventif dibandingkan tadi tindakan represif ya, yang dilakukan oleh memang tugasnya mereka teman-teman penindakan itu melakukan penyitaan, perampasan terhadap barang-barang ilegal tersebut. Jadi lebih mengedepankan sosialisasi ya. Kemudian talkshow juga ya, talkshow radio mungkin di Pati belum pernah ya talkshow. Jadi di salah satu stasiun radio kami seringnya memang di Rembang, karena dia ada radio yang di bawah Kominfo ya, di Rembang Banten. Kemudian melalui iklan, ya, memasang iklan terutama di daerah-daerah yang kategorinya merah ya, kami pasang iklan tiap hari diputar. Kemudian memasang baliho juga spanduk, dan ini mungkin kita bisa berkolaborasi. Kemarin saya mengusulkan ya, ketika sosialisasi di daerah undangan kepada Satpol PP-nya untuk memberikan brosur atau flyer pada saat acara, ya kan, pada acara di balai desa. Dan nanti ada teman-teman yang beredar gitu, ke masyarakat membagikan selebaran. Dan ini mungkin lebih efektif ya, dibandingkan mereka disuruh datang nggak mau gitu, terus nggak ada waktu ya kita kasih selebaran.
mungkin perlu disiapkan tadi materi-materi yang bisa diterima oleh masyarakat. Yang terakhir ya yang kami lakukan adalah mengupayakan berdirinya KIHT, walaupun beberapa kali ya kita bertemu dalam satu forum untuk membahas hasil kajian KIHT di Pati, walaupun hasilnya tidak jadi, tidak dinyatakan layak. Kemudian kami juga mendorong teman-teman di Jepara untuk mendorong berdirinya KIHT, tapi terbentur masalah dana, tapi insya Allah ada solusi lah. Itu yang kami harapkan dan depannya. Ya, terima kasih Pak. Memang untuk sosialisasi sebagai salah satu bentuk pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal, nanti kami akan koordinasikan dengan perangkat daerah lainnya terkait dengan pemberian leaflet, pemasangan baliho, supaya nanti masyarakat lebih teredukasi dan membantu pemerintah dalam pencegahan peredaran barang kena cukai ilegal. Sebelum kami mengakhiri talkshow pada hari ini, mungkin dari Pak Diran ada harapan atau himbauan kepada masyarakat terkait pelayanan perizinan bea cukai. Mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Didit terkait dengan pencegahan dan penindakan barang kena cukai ilegal. Monggo dari Pak Diran. Terima kasih untuk semua masyarakat yang ada di Pati ini atau di luar Pati. Mungkin kami hanya bisa menghibur, tolong untuk bersama-sama untuk tidak membeli rokok ilegal. Itu sangat membantu sekali bagi kami dalam rangka untuk pengawasan dan pengamanan untuk penerimaan negara. Dan tentunya apabila bapak-bapak dan ibu-ibu berkeinginan untuk dalam industri produksi hasil tembakau berrokok, maka kami dari BCA Kudus siap untuk membantu bapak-bapak dan ibu sekalian dalam upaya untuk pengurusan perizinan dan perizinan di kantor kami mudah dan tanpa dipungut biaya. Demikian. Mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi terkait dengan pelayanan perizinan bea cukai. Baik, untuk layanan informasi bisa menghubungi kami di 0857 2976 111 satunya dari hati. Itu merupakan nomor layanan informasi kami Bapak Ibu. Mungkin sedikit tambahan Bapak Ibu. Ini informasi di luar rokok ilegal. Jadi Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu kantor kami selalu kedatangan warga dari Pati dalam hal mengurus email. Jadi saya juga baru tahu ternyata banyak warga dari Pati ini yang berprofesi sebagai PKI dari Rakyat Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia membawa handphone. Dan ini selalu menjadi perdebatan perdebatan di kantor ya. Karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi sebelum warga Pati datang ke kantor BCA Kudus, ada baiknya saya sampaikan informasi ini bahwa memang untuk handphone yang dibeli di luar negeri tidak serta-merta bisa digunakan di Indonesia. Itu harus didaftarkan dulu emailnya. Dibuktikan dengan memberi tapi kadang-kadang ketika sampai bandara lupa. Karena pengaktifan email sebenarnya bisa di bandara. Pada saat datang itu bisa langsung mengaktifkan emailnya. Habis itu kan masih banyak dokumen masih lengkap. Tapi kalau sudah terlanjur sampai ke rumah, ini yang perlu dipersiapkan sebelum datang ke kantor kami. Yang pertama itu paspornya, kemudian boarding passnya, kalau ada karantinanya, kemudian handphonenya itu sendiri. Jika bukan miliknya bisa secara surat kuasa. Adapun perhitungannya ya, pada ibu ini yang jadi perdebatan terus, itu 10% biaya masuknya dari harga dari harga. Itu nanti kita bisa cek secara online berapa harga terbarunya gitu ya. Kemudian dipungut apa lagi? 11% PPN, 10% PPH. Tapi kalau nggak punya NPWP jadi 20%. Jadi 20%.
Nah ini nilainya PPN dan PPh itu dari harga barang ditambah biaya masuk. Jadi kalau tadi harga barang 1 juta, biaya masuknya 10%, jadi kan 1.100.000. Nah PPN-nya 11% dari 1.100.000, bukan dari 1 juta. Nah kemudian jam layanan tiap hari silakan kalau mau datang ke kantor yang ada di depan JHK ya, lokasi kantor kami, ataupun bisa ke MPP Kudus. Kami hadir di sana tiap hari Kamis. Pelayanan publik Kudus. Iya, pelayanan publik Kudus. Di sana ada petugas kami yang standby untuk melayani Bapak dan Ibu untuk melakukan pengaktifan email dan handphonenya. Kemudian untuk keluarga kami himbau tadi sebagai bersama saudara, janganlah terlibat transaksi jual beli rokok ilegal, karena ketika sudah masuk pengadilan, hakim sudah tidak bisa memutuskan kurang daripada 1 tahun. Mungkin itu dari saya. Ya, siap. Terima kasih atas informasi dan kehadirannya Pak Didit dan Pak Diran di Kabupaten Pati dalam acara Talkshow Gembur Rokok Ilegal. Demikian acara Talkshow pada hari ini, Kamis 9 Juni tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, baik Diskominfo Kabupaten Pati yang telah memfasilitasi dan kantor Bea Cukai Kudus yang telah berkenan menjadi narasumber, demikian oleh Bapak Ibu Saudara yang telah membantu pelaksanaan acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga talkshow ini memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat sehingga semakin sadar terkait bahaya dan ancaman hukum peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pati. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya kami mengucapkan Assalamualaikum.